Secara hakiki, substansi, saya manusia, dia manusia. Secara pribadi, saya seorang ku, dia seorang ku yang lain. Secara kemauan, saya ada pendirian, saya ada keputusan. Dia juga berhak mempunyai pendirian keputusan dia sendiri. Sebab dia juga manusia. Saudara tahu istrimu itu manusia? Atau dia kira dia sebagian dari mesinmu? Saudara tahu istrimu itu seorang manusia berdiri? Atau dia kira dia semacam onderdil rumahmu? Saudara tahu istrimu itu seorang manusia? Atau kira dia mesin melahirkan anak? Enak aja. Seorang pria menganggap wanita sebagian daripada mesin di dalam keluarganya. Atau binatang yang melahirkan anak. Tidak mungkin engkau menghormati dia. Karena dia adalah seorang lain. Perbedaan pikiran, perbedaan emosi, perbedaan perasaan, perbedaan kemauan keputusan. Itu adalah hak seorang pribadi. Tetapi alangkah indahnya kalau pribadi yang berbeda karena ngerti kebenaran, karena cinta kasih. Dia rela takluk dan taat menjadi dua orang seperti satu orang. Itu menjadi keluarga yang bahagia sekali. Jadi keluarga bahagia bukan dipaksa, bukan ditodong, bukan ditekan atau dituntut dengan penguasaan yang tanpa kompromi. Tetapi diraih, dimenangkan. Dengan segala cara mau korban sampai akhirnya pengertian itu masuk ke dalam diri dia. Sampai dia rela sendiri takluk. Alkitab mengatakan jangan membangunkan yang kukasihi. Tunggu sampai dia rela sendiri. Sehingga di dalam pemaksaan itu terlalu monopoli. Terlalu egosentris. Kadang-kadang biarlah pihak lain mempunyai pikiran dia sendiri. Jangan dipaksa. You harus ikut saya. Istri makin memaksa suami. Suami makin melarikan diri. Suami makin mentakkan istri. Istri atau bunuh diri, atau gila, atau pergi nikah sama orang lain. Mengapa keluarga-keluarga akhirnya harus mengakibatkan perceraian? Karena ada sesuatu keadaan yang tidak menghargai keadaan diri pribadi orang lain yang adalah manusia. Yang ada ku yang berbeda dari ku di dalam diri adalah seorang manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Sehingga kalau dua orang yang sama sekali berbeda, tapi akhirnya bisa berpuluh-puluhan di dalam satu rumah tangga. Harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan tuntut terlalu tinggi menurut ide. Karena engkau bukan menikah sama malaikat. Engkau menikah sama manusia yang sudah berdosa. Sehingga engkau tidak tuntut terlalu tinggi daripada dia. Dan dia tidak tuntut terlalu tinggi dari engkau. Belajar saling mengisi kebutuhan yang lain. Belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Belajar untuk bersatu, bukan untuk satu keindahan lahiriah, tapi satu kerelaan untuk berkorban sehingga bersatu. Setelah dia mendapat istri, wah senang sekali. Ini lain sama babi, lain sama kucing, lain sama sapi atau macan tutul. Ini manusia. Sama-sama. Kalau dapat kambing terlalu banyak bulu. Kalau dapat sapi terlalu besar. Ini dapat manusia. Dan manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Tetapi juga ada peta teladanku. Dia adalah bentuknya seperti saya. Allah tidak bertubuh. Ini bertubuh, berdaging, berdarah, berkulit, bermuka, berbadan, berorgan. Yang boleh mendampingi aku bisa dilihat. Saban hari mendampingi aku. Senang. Hari pernikahan engkau senang bukan? Engkau melihat nyonyamu yang telanjang. Itu bentuk begitu bagus. Itu ciptaan Tuhan. Itu lain sama ukiran-ukiran mati. Ini bisa goyang. Ini bisa reaksi. Ada satu lukisan di Eropa. Seorang patung perempuan. Lalu karena begitu bagus ukirannya, karyanya. Sampai orang yang masuk museum itu jatuh cinta sama dia. Jatuh cinta sama dia terus dia gendong perempuan yang bagian dari marmer itu. Waktu gendong perempuannya bergerak. Itu marmer juga menggendong dia. Kaget dia. Nah itu lukisan orang hidup pacaran sama patung mati. Tapi dua saling bereaksi. Lucu ya. Itu namanya seni. Ya. Nah saudara-saudara. Ini manusia. Waktu engkau peluk dia peluk kembali. Engkau cium dia cium kembali. Ini orang. Ini orang bereaksi.
Ini orang dicipta Tuhan untuk kamu. Dan dibesarkan oleh ibu bapaknya engkau. Dulu belum ada uang bayar. Papa mama mertuamu yang bayar nasinya. Sudah selesai terus kirim kepada engkau. Jadi milikmu. Aduh cek enak ya. Jadi engkau boleh tidur sama dia. Ngomong sama dia. Ini namanya membentuk keluarga. Keluarga itu penting. Kalau keluarga itu satu penghiburan, satu kepuasan, sesuatu penggenapan saling antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Karena Tuhan yang menginginkan. Yang membentuk sistem keluarga itu bukan manusia. Yang menciptakan harus satu laki, satu perempuan. Yang membuat kemungkinan ini terjadi. Tuhan Allah sendiri. Lalu Tuhan berkata, yang jadi suami dan jadi istri, itu ada tugas masing-masing. Prinsip dari semua tugas itu cuma 2 huruf. Pria, cintailah istri. Istri, taatlah suami. Kenapa tidak dibalikkan? Suami, taatlah istrimu. Ada juga suami yang takut istri setengah mati, kayak takut macan. Ada juga orang laki-laki kayak perempuan-perempuan kayak laki. Ada juga, cuma tidak normal. Kalau engkau ke satu rumah lihat perempuannya, gini. Terus lagi, ya. You rasa, tidak salah ini. Yang siapa yang mengatakan itu salah? Siapa yang mengatakan itu tidak salah? Kitab suci. Karena pria, cintailah wanita. Cintai istrimu. Istri, taatlah suamimu. Tidak ada Alkitab mengatakan, hei pria, taatlah istrimu. Ratu Inggris, di luar dia kepala negara. Di rumah dia nyonya. Tak bisa, aku ratu ya. Ayo, sekarang sampai di rumah. Ratu tau. Mukamu, rupamu. Ini nyonya kok. Jadi bagaimanapun di dalam sistem keluarga dan di masyarakat harus lain. Wanita yang menjadi kepala sekolah sampai di rumah ibu rumah tangga. Wanita yang menjadi presiden sampai di rumah ibu rumah tangga. Ini prinsip Alkitab. Sehingga pria harus mengingat dia adalah laki-laki. Tugasnya dan posisi dia apa. Pria yang mencintai wanita tidak akan rugi. Karena yang dibutuhkan wanita itu cuma satu. Dicintai, dia puas. Perempuan itu sebenarnya kasihan. Dia kalau dicintai dan dia dapat security, jaminan hidup, dia sudah puaskan. Tidak tentu pria bisa mengisi ini. Dan tidak semua wanita cuma ini tok. Ada wanita yang tidak puas-puas. Itu mengakibatkan suaminya hidup di dalam neraka. Tidak puas-puas. Itu sumber kesengsaraan tidak habis-habis. Tetapi seorang pria, meskipun dia miskin, dia mempunyai harga diri. Wanita-wanita jangan menghina suami yang kurang penghasilan uang. Karena dia sebagai seorang pria, dia bukan memuaskan engkau dengan uang. Engkau sebagai seorang manusia tidak boleh puas hanya karena uang. Wanita yang mendapatkan kepuasan dari suami melalui cinta dan memberikan perasaan aman, sekuritas. Itu membuat sifat kewanitaan yang normal. Dia itu tidak tuntut banyak. This is what I want. That's enough. Dan kalau umpama sementara keuangan tidak cukup, bagaimana? Belajar hemat. Belajar pakai tabungan. Belajar pilih barang yang lebih murah. Belajar cari tempat yang lebih hemat. Ini semua pendidikan yang baik untuk membentuk karakter. Karena pengalaman-pengalaman masa uang kurang sehingga uang tidak cukup tapi harus cukup di sekeluarga. Engkau mesti hemat. Itu bikin kita besok mendidik anak bisa tahan hidup di dalam lingkungan yang sulit menjadi satu bahan pendidikan yang penting. Keluarga yang income-nya banyak. Jangan membiarkan anakmu kantong sebanyak uang. Batas dia. Dia baru belajar bagaimana menjadi manusia. Waktu musim panas, pakaian tidak perlu banyak. Tapi musim dingin, perlu 5 kali lipat pakaian baru cukup hangat. Tapi engkau tidak pernah siap bagaimana?
Maka Alkitab mengatakan, belajar dari semut. Lihatlah semut. Nah ini kalimat kebenaran dimengerti melalui observasi, bukan melalui sekolah. Ini dikatakan oleh Da Vinci. Da Vinci Code bukan Da Vinci. Da Vinci Code, Da Vinci tidak ada code. Ya. Da Vinci salah seorang Renaissance yang terbesar. Dia mengatakan, knowledge comes from observation of the nature, not necessarily come from the lecture room. Orang bodoh mengatakan kalau tidak sekolah di Amerika, tidak sekolah pakai uang saya, tidak bisa pintar. Orang yang paling pintar tidak ada uang pergi sekolah. Dia dari observasi alam menemukan banyak barang yang tidak ada pada orang yang akademik. Thomas Edison sampai hari ini kita menikmati karena lampu sinar adalah penemuan dia. Dia cuma kelas 5 diusir dari sekolah. Jadi jangan tahayul, tanpa sekolah tinggi saya tidak bisa apa-apa. Ya kalau engkau anak orang kaya, ada uang kasih engkau sekolah luar negeri. Kalau engkau tidak ada, tidak usah minder. Saya bicara sama beberapa hamba Tuhan. Engkau kalau seumur hidup tidak bisa sekolah di luar negeri, tidak usah takut. Engkau tetap baik-baik belajar sampai dipakai Tuhan. Banyak orang luar negeri pulang menjadi pendeta PhD. Saya tidak mau pakai. Kenapa? Cara kerjanya sama mentalnya itu sama sekali tidak berguna untuk kerajaan Tuhan. Pikiran terlalu diikat oleh sistem barat. Tidak ada gunanya. Nah saudara-saudara, kita teruskan. Maka Adam dan Hawa sudah menjadi satu pasang suami istri dengan dua kata sebagai prinsip. Yang menjadi suami mencintai istrimu dan istrimu taat suamimu. Di dalam dua kalimat ini rahasia lebih tinggi daripada Kongfucu. Kongfucu mengatakan yang di atas harus mengerti yang di bawah. Yang di bawah harus setia kepada atas. Itu namanya Zhong Su Zidao Ye. Ditanya sama muridnya, what is the most important sentence in your teaching that we can use it for the rest of our life? Kalimat apa yang paling penting dalam ajaranmu yang boleh kita pergunakan untuk seumur hidup? Kongfucu menjawab, Zhong Su Zidao Ye. The most important sentence is understanding from top and faithfulness from beneath. Yang jadi raja ngerti rakyat, yang jadi rakyat setia raja. Yang jadi bapak ngerti anak, yang jadi anak setia kepada ayah. Yang menjadi suami ngerti istri, yang menjadi istri setia kepada suami. Yang menjadi saudara, kakak mengerti adik, adik setia kepada kakak. Menjadi kawan yang junior setia kepada yang senior mengerti kepada junior. Seluruh masyarakat akan beres. Itu Konfusianisme. Jadi, the key of harmonization in the society is based on two principles, understanding and faithfulness. Nah di dalam hal ini saya mau tanya, sebagai orang Kristen, apa tanggapan kitab suci kita? Alkitab mengatakan dua kalimat jauh lebih tinggi dari ini. The key of harmonization, the key of fortune of society are based on love and obedience. Di atas ke bawah cinta, jangan hanya ngerti. Bawa ke atas taat, bukan hanya setia. Saya setia tapi tidak mau taat. Tidak bisa, you taat. Dan ini yang paling praktis. Cinta lebih mendalam daripada mengerti. Tetapi taat lebih luar daripada hanya setia. Pasti kesetiaan di dalam mengakibatkan ketaatan di luar. Dan pengertian di luar menyatakan cinta di dalam. Tapi dalam Alkitab dibalikkan. Atas ke bawah cinta. Karena bagi pimpinan mencintai bawahan tidak gampang. Sekarang banyak orang suka jadi pemimpin. Tapi hatinya yang mencintai bawahnya itu kurang sekali. Saya sekarang sebagai ketua sinode. Menjadi pendeta senior di sini. Saya banyak rekan, banyak murid. Saya bagaimana perlu mencintai dia. Ini tidak gampang. Karena bukan anak saya kok. Anak saya pun. Kalau sudah anak dicintai. Jadi Soeharto saya. Nggak bisa dong. Anaknya dikasih hak istimewa. Dicintai sampai dati tegur. Rakyat diperas. Nggak boleh. Jadi bagaimana mengimbangi cinta
dan disiplin. Bagaimana mengimbangi setia tetapi prakteknya taat. Itu harus kembali ke Alkitab. Ini rahasia untuk pembentukan pemerintahan, pembentukan keluarga, pembentukan masyarakat, pembentukan daripada komunitas, pembentukan keluarga persaudaraan, pembentukan sistem pendidikan sama. Love and obey. Love and obey. From top, love. Tetapi yang di atas selalu tidak mau taat, tidak mau kasih, maunya kuasa. Sehingga di dunia ini kita melihat leadership itu adalah dua sistem. Sistem pertama itu the leadership of rulers. Kedua, leadership of examples. Leading calls you as the head, or ruling that calls you as a head. Pemimpin-pemimpin yang pakai teladan hidup untuk mempengaruhi yang dipimpin, itu mirip Tuhan. Penguasa-penguasa pakai kekerasan untuk mentaklukkan, itu mirip setan. Di dalam gereja sama, di masyarakat sama, di dalam keluarga sama. Seorang suami yang seperti diktator, bikin istri anak takut setengah mati sama dia, itu mirip setan. Seorang suami yang penuh cinta kasih tapi berwibawa, tidak boleh sembarangan melanggar peraturan, disiplin tapi dengan cinta, itu mirip Tuhan. Bahagia keluarga terbentuk daripada engkau jalankan prinsip Alkitab atau tidak. Percuma engkau baca buku tentang keluarga puluhan, tapi berlainan dengan prinsip Alkitab. Meskipun engkau tidak pernah sekolah psikologi, tidak pernah sekolah keluarga begini, tapi engkau dengar baik-baik firman Tuhan, itu menjadi sumber bahagia. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, semua seminar saya yang bersangkut paut dengan education, bersangkut paut dengan psikologi, saya tidak pakai buku psikologi umum, tapi saya pakai prinsip Alkitab. Nah, nanti kita akan membangun gereja yang terbaik, masyarakat kekristenan yang terbaik, keluarga kekristenan yang terbaik, dan sekolah Kristen yang terbaik. Karena banyak orang kira diri lebih pintar firman Tuhan. Mereka memakai teori-teori untuk mengganti prinsip-prinsip Alkitab. Tidak bisa. Tuhan mengatakan, inilah jalan untuk bahayamu. Taatlah kepadaku. Karena Tuhan tidak memaksa kita. Dia pakai cara kebenaran dan cinta kasih untuk mengayomi kita. Sehingga kita mau melayani Tuhan. Di sekolah Calvin yang kita ada guru yang dulunya 9 juta satu bulan. Demi visi, demi cinta Tuhan, dia menjadi guru di sini dapat tidak sampai 3 juta. Karena apa? Tidak ada yang paksa kok. Karena dia tahu ini akan mendidik manusia yang bermutu kekristenan. To build up the Christian character. Lalu orang seperti ini kan kita salah sama dia. Oh, hasilnya dia jadi sedikit. Bagaimana besok? Kita berdoa Tuhan akan membahagiakan dia melalui cara Tuhan. Karena kita tidak banyak uang. Tapi kita tidak boleh sembarang boros. Kita juga tidak mau bikin sekolah yang jelek. Kita tidak merebut guru dari orang lain. Kita cuma mensiarkan visi. Lalu Tuhan menggerakkan mereka datang. Satu-satu anak dirubah, guru dirubah. Menjadi satu gerakan reform Injili yang bermutu. Dan Tuhan memimpin kita sampai kepada tanah Kanaan. Gereja ini dibangun, saya desain sendiri. Memang banyak uang. Lalu dari Hadi Prana sungguh-sungguh membantu kasih kita harga yang sangat murah dan baik sekali kerjanya. Dan Tuhan kirim penginjil Alwi Syaaf yang sudah jadi arsitek Jerman. Sudah lulusan Jerman, mau dibawa Stephen Tong yang tidak belajar arsitek. Itu rendah hati luar biasa. Dan dia begitu sinkron, begitu setia. Tidak dapat tapi tanya-tanya terus. Selama 3 tahun kita kerja begitu baik. Dan ada orang bilang sama, kalau Alwi tidak kerja di sini, mungkin dia dapat 3 kali honor lebih tinggi daripada. Kenapa mau di sini? Karena visi, karena cinta Tuhan. Jadi Tuhan mencintai, menggerakkan sampai kita rela korban, tapi tidak sadar. Kalau engkau tanya Alwi, engkau di sini itu korban. Enggak, ini kesempatan yang Tuhan berikan luar biasa. Nah, banyak orang di dalam hidupnya mempunyai kesempatan berapa tahun melihat tanah kosong menjadi gereja besar begini. Ini bukan bisa dibeli oleh uang, itu adalah kesempatan. Seorang arsitek bilang sama saya, kapan saya menjadi arsitek sampai mati,
dapat kesempatan membangun gereja begitu besar. Tapi saya rasa ini kurang besar. Nah, ini tidak besar. Karena apa? Itu wartawan-wartawan dari luar negeri tanya, yuk bikin gereja begitu besar. Sampai no. You tahu, di Jakarta lebih 1,2 juta orang Kristen. Gedung yang hanya bisa 4.000, 5.000 orang ini apa sih? This not good enough, not big enough. I'm not proud about it. But I thank God for giving me the opportunity to serve God. Jadi semua yang memberi persembahan, memberi korban, yang kerja, yang menderita. Kalau tidak rasa engkau sedang menderita berkorban, engkau akan lebih sukacita melihat pimpinan Tuhan. Kalau tidak engkau dirongrong sendiri. Sekarang saya mau tanya, kenapa Tuhan ambil tulang dari rusuk? Kenapa Tuhan suruh Adam tidur, tidak ambil tulang kepala? Itu di Inggris ratusan tahun yang lalu orang sudah bahas itu. Kenapa Tuhan tidak pakai tulang kakinya Adam bikin Hawa? Kenapa tidak pakai tulang kepalanya Adam bikin Hawa? Karena Tuhan tidak mau istri menjadi kepala rumah. Kalau diambil dari tulang kepala Adam bikin Hawa, dia bilang sama-sama kepala. Karena saya dibikin dari tulang kepala. Lalu kepala, buak. Itu tidak habis-habis rumah itu. Terus ribut. Jadi Tuhan tidak mau satu keluarga dua kepala. Tapi Tuhan mau satu keluarga satu sumber. Ini nanti terus engkau lihat. Itu semua rahasia itu di awal kitab. Kenapa Tuhan tidak mau pakai kakinya Adam? Karena kalau kaki Adam akan selalu injak istrinya. Kamu kaki kok. Jadi perempuan tidak boleh diinjak. Perempuan tidak boleh dianggap kepala. Supaya pada waktu harus menentukan sesuatu polisi untuk keluarga. Pria yang harus bertanggung jawab. Ada statistik membuktikan. Waktu pria bawa mobil. Mendadak ada mobil keluar cepat mau tabrak. Dia kadang-kadang tidak keburu menghindar, tabrak. Tetapi bedanya perempuan sama laki-laki. Waktu laki dia kesulitan dia. Diam! Lalu dia coba menguasai itu. Tapi kalau perempuan, wah, dia teriak. Lalu semaput. Saudara-saudara. Sama tapi tak sama. Sehingga pria menjadi kepala di dalam bahaya. Dia lebih tenang. Pria menjadi kepala. Waktu mengambil keputusan dia lebih stabil. Maka satu keluarga tidak boleh dua kepala semua. 1, 2, 3. Perempuan yang ngomong 1, 2, 3. Engkau bukan yang ngomongnya ya. Korban, tak rasa korban, tapi rasa terus. Satu keluarga, satu kepala. Nah, nanti kita akan bicara kepala mesti bagaimana. Lalu yang wanita mesti bagaimana. Sehingga hari ini saya tidak ada tanya jawab. Karena saya rasa tidak bisa habis bahannya. Sehingga kalau tanya jawab kita putar-putar lagi dalam kesulitan. Tapi melalui prinsip-prinsip nanti kita dapat bahan penggembalaan diri sendiri secara otomatis. Amin. Biar firman Tuhan yang terus ngomong. Bukan kesulitan manusia yang dibicarakan. Ya. Kita teruskan. Sehingga tidak ambil dari tulang kepala. Juga tidak ambil dari tulang kaki. Supaya wanita tidak menguasai seluruh keluarga. Atau wanita diinjak-injak. Ambil dari mana? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk tempat apa? Tempat membungkus jantung. Maka pria mesti mengatakan sama istri, hati jantungku. Nah itulah. Aku membungkus engkau. Memelihara engkau. Coba lihat. Ini tulang adalah di bawahnya. Apa ini namanya? Bendak. Di bawahnya lengan. Jadi pria adalah yang memelihara. Yang menjaga, yang melindungi, yang mengamankan wanita. Karena dia di tulang sini. Engkau harus merangkul dia begini. Dia adalah tulang daripada rusukmu itu. Jadi pria memelihara wanita. Engkau lihatnya. Kalau wanita yang merangkul suaminya gini. Lucu kan? Lalu suaminya yang dilindungi itu. Tapi berapa bagusnya pria merangkul. Lalu
melindungi istrinya. Nah ini semua prinsip Alkitab. Saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kitab suci yang sederhana, ngomongnya cuma kalimat-kalimat gini. Mana arti yang begitu dalam. My heart. Ya, hatiku, jantungku. Aku memelihara engkau. Aku melindungi engkau. Memberi jaminan ke engkau. Kenapa perempuan-perempuan suka laki yang badannya gede? Karena rasa aman gitu. Kalau dia jabat tangan sama laki-laki yang ininya tebal, dia rasa I am in good hand. Begitu. Tapi kalau kakinya kayak kaki ayam gitu. Tangannya kayak kaki ayam gitu. Jabat tangan, kok kayak kawat-kawat gitu. Dia rasa kurang aman kan. Jadi sistem keluarga, perempuan merasa keamanan terjamin. Nah laki merasa yang dicintai mengerti sama dia. Itu bahagia tercipta. Jangan kira perempuan dengan debat-debat marah-marah suara keras. Bikin suamimu lebih cinta engkau. Tidak mungkin. Dan jangan kira engkau dengan terus memarahi istri. Dia akan lebih baik kepada engkau. Juga tidak mungkin. The more you love her, the more she will obey you. The more wife obeys husband, will obtain more love from him. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang sangat dasar. Tapi sangat penting sekali. Saudara-saudara. Sekarang kita masuk ke dalam apa yang dijadikan di dalam keluarga. Tuhan berkata, engkau akan melindungi dia dan engkau akan menguasai dia. Setelah berdosa, istilah itu menjadi lain. Ya. Seharusnya cinta sama taat. Tetapi setelah berdosa, kalimat itu menjadi heran sekali. Setelah kau melanggar hukum Tuhan, setelah engkau makan buah terlarang, maka keluarga ini dari bahagia menjadi bahaya. Bahasa Indonesia indah sekali. Bahagia di dalam kenormalan. Bahaya di dalam ketidaknormalan. Mengapakah keluarga Adam Hawa menjadi hancur? Mengapakah keluarga ini hilang bahagia menjadi bahaya? Karena urutan universal telah dibalikkan. Nah saya tidak tahu engkau pernah dengar khotbah dengan cara tafsiran seperti ini. Tidak. Apa yang disebut the universal order? Semua yang dicipta itu ada tempatnya sendiri. Semua yang dicipta oleh Tuhan ada posisi identitas berbeda-beda. Misalnya di dalam Korintus pasal 15, Paulus berkata, matahari ada mulianya matahari. Bulan ada mulianya bulan. Bintang-bintang ada mulianya bintang-bintang. Berarti masing-masing ada identitas dan posisi tersendiri yang tidak sama sama lain. Masing-masing ada tugas dan fungsi yang tidak bisa diganti dan tidak bisa ditukar oleh yang lain. The sun has a sun's position, sun's identity. The moon has a moon's position and moon's identity. Siang hari engkau tak mungkin melihat cahaya bulan yang berarti. Malam hari engkau tidak mungkin menampak matahari yang bersinar. Karena bukan tugas pada waktu itu. Bukan fungsinya pada tempat itu. Dan malam-malam engkau lihat bintang-bintang yang mengkilap, yang bersinar. Tapi mereka tidak bisa mengganti tempatnya matahari yang menyinari seluruh bumi pada waktu siang. Atau bulan yang memberikan cahaya yang semar-semar di dalam musim malam. Masing-masing lain. Kalimat itu, tiga susun itu, sun, moon, stars. Ini mengikhlarkan sesuatu hal. Yaitu posisi-posisi ciptaan Tuhan itu jangan dirubah. Karena membentuk sesuatu hierarki daripada kuasa. Allah di atas Kristus. Kristus di atas gereja. Laki-laki di atas perempuan. Suami di atas istri. Dan manusia di atas binatang. Binatang di atas materi. Ini ada satu susunan ordo yang jangan dirubah. Maka di dalam Taman Eden, Adam sudah dicipta. Hawa sudah dicipta.
sudah membentuk satu keluarga. Tetapi ordonya tidak boleh dirubah. Allah lebih tinggi dari manusia. Dan manusia suami lebih tinggi daripada manusia perempuan. Dan manusia perempuan lebih tinggi daripada binatang. Dan binatang lebih tinggi dari tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan lebih tinggi daripada materi yang tidak hidup. Ini ordo pertama kali rusak karena sesuatu usaha untuk merubah dari iblis. Jadi kalau iblis sudah merusak sesuatu ordo, dia akan mencapai ketidakbahagiaan masuk ke dalam keluarga, ke dalam gereja, dan ke dalam urutan alam semesta. Ini bahaya sekali. Dari mana kita melihat? Adam, Hawa sudah dicipta, ditaruh di dalam Taman Eden. Untuk apa? Pelihara, membudidaya bumi dan taman ini. This garden, the land, this earth, this planet, you should cultivate it. Jadi manusia dicipta bukan untuk menikmati cinta saben hari, tidur-tidur saben hari, itu hubungan seks. Itu namanya nikah. Itu namanya bahagia. Itu akan merusak. Karena hanya tahu seks dan tidak tahu tugas. Itu bukan keluarga. Orang yang maunya tahu seks dan tidak tahu kalau seks bisa menghasilkan anak yang mesti disusah payah dibesarkan. Itu seperti binatang. Orang yang melacur. Itu tidak mau tugas, hanya mau nikmat. Mau seks, tidak mau anak. Sudah mau seks, tidak mau besarkan anak. Waktu hamil, itu muak-muak, susah. Sudah lahir. Binatang semua bisa jalan di dalam 2 hari. Sampai 1 bulan. Manusia tunggu 1 tahun baru bisa jalan. Engkau lihat itu, serapah kalau lahir. Aduh kasihan luar biasa. Serapah itu kan tinggi. Ya kan? Serapah itu kepalanya bisa sampai 7-8 meter. Pantatnya ada 3 meter. Nah, waktu dia lahir itu bukan tidur. Terus kasih kasur. Lalu anak pelung keluar di atas kapur yang gembuk-gembuk. Tidak. Dia waktu lahir itu dia bikin besar kedua kaki belakangnya supaya pantatnya lebih rendah. Lalu pelung. Jatuh dari 2 meter bayi. Baru lahir sudah suruh jatuh. Itu ciptaan Tuhan. Tidak. 2 menit. Berdiri. Bayimu. Ayo siapa yang melahirkan anak 2 menit berdiri. Lu kaget mati. Sampai 10 bulan belum mau berdiri. Ya kan? Jadi manusia itu sebelum nikah mesti ngerti kewajiban. Saya hubungan seks 1 kali. Mungkin perlu puluhan juta baru bisa besarkan akibat hubungan seks di dalam 10 menit ini. Nanti